Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipermudah untuk melanjutkan pengawasan kita setiap Senin sore. Kali ini kita membahas kitab Umdatul Ahkam yang disusun oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Membahas kali ini tentang bab yang baru, bab sholatul kusuf, yaitu sholat gerhana. Ada beberapa hadis yang membicarakan tentang sholat gerhana. Kita akan lihat satu persatu, mulai dari hadis Aisyah di penomoran hadis di buku kami hadis 150. Yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faba'asa munadiyan yunadi. Beliau mengutus seorang muadzin untuk menyerukan as-sholatu jami'ah. Ayo hadiri salat berjamaah. Fajtama'u, maka ketika itu mereka berkumpul. Wa taqaddama fakabbara, dan ketika itu beliau maju. Mereka berkumpul, beliau maju dan beliau bertakbir. Wa shalla arba'a raka'atin fi raka'ataini, beliau lakukan 4 kali rukuk dalam 2 rakaat. Wa arba'a sajadatin, dan melakukan 4 kali sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita lihat terlebih dahulu tentang sholat kusuf, sholat gerhana. Bisa penyebutannya kusuf pakai K, bisa penyebutannya sholat khusuf KH pakai kha. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, diperintahkan untuk melakukan sholat gerhana ketika terjadi gerhana. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang ditekankan. Walaupun sebagian ulama menganggap sholat gerhana ketika gerhana terjadi itu hukumnya wajib. Namun alam yang tepat di sini nanti hukumnya sunnah, sunnahnya sunnah muakkadah. Kemudian faedah yang lainnya lagi, kita diperintahkan bersegera melakukan sholat gerhana tanpa menundanya. Yaitu tanpa menunda. Jadi gerhana terjadi, segera langsung laksanakan. Dan nanti cara kita kumpulkan jamaah, di sini nanti faedah yang ketiga, mengumpulkan jamaah tidak dengan ucapan azan, namun dengan panggilan as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah yang artinya ayo hadiri sholat. Yang artinya ayo hadiri sholat.
Jumlah panggilannya berapa kali tadi as-salatu jami'ah? Di sini tidak ada ketetapan dalam hadis tentang jumlah panggilannya. Jadi boleh berulang-ulang tanpa bilangan tertentu. Jadi dia ulang as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Dan ingat ya, tidak pakai azan, tidak pakai iqamah. Kesimpulannya kalau azan dan iqamah hanya untuk salat wajib saja. Kalau salat sunnah yang lainnya tidak memakai azan dan iqamah. Justru kalau memakai azan dan iqamah nanti masuk dalam perkara bid'ah yang tidak ada tuntunan. Jadi itu cara untuk mengumpulkan jamaah. Lalu faedah yang berikutnya lagi, sholat kusuf atau sholat gerhana itu 2 rakaat. Cara melakukannya adalah 2 rakaat. Dalam 1 rakaat ada 2 rukuk, ada 2 rukuk, ada 2 sujud. Plus juga 2 kali baca surat. Jadi ada 2 kali baca surat, ada 2 kali rukuk, ada 2 kali sujud. Gimana cara lakukan 2 rukuk? Ya, gimana cara melakukan 2 rukuk dalam 1 rakaat? Jadi kita lakukan cara sholatnya seperti biasa untuk tiap rakaatnya. Nantinya sudah baca surat, setelah Al-Fatihah lalu turun rukuk pertama, Allahu Akbar. Setelah rukuk pertama bangkit lagi, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Langsung lanjut baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah lagi, terus baca surat lagi. Lalu turun lagi, Allahu Akbar, rukuk yang kedua. Masih 1 rakaat ini, karena kita belum sujud. Terus setelah itu bangkit dari rukuk yang kedua, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Lalu turun sujud. Rukuknya sudah 2 kali, tadi baca suratnya sudah 2 kali. Turun sujud, lakukan 2 kali sujud. Berarti 1 rakaat ada 2 kali baca surat, ada 2 kali rukuk, ada 2 kali sujud. Berarti dalam 2 rakaat ada 4 kali baca surat, ada 4 kali rukuk, ada 4 kali sujud. Kenapa sampai rukuknya kok beda dengan rukuk yang lainnya? Kok sampai 2 kali dalam 1 rakaat? Karena kejadiannya ini lain dari biasanya. Yaitu kejadiannya gerhana itu lain dari biasanya. Dan gerhana itu tanda ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang ada pada kejadian alam. Ayat yang dimaksudkan sini menunjukkan tanda kuasa Allah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan perbuatan Nabi SAW nanti berubah sesuai dengan keadaan dan waktu. Tugas kita hanya mengikuti beliau. Tugas kita hanya mengikuti beliau.
Oh, ketika sholat gerhana kayak caranya kayak gini. Kok beda? Pokoknya ikuti. Ketika sholat id kok takbir tambahannya yang kemarin kita bahas, rakaat pertama itu 7 kali takbir zawaid, takbir tambahan. Rakaat kedua 5 kali takbir tambahan. Pokoknya manut. Nah sekarang hadis yang berikutnya lagi dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amru al-Ansari al-Badri. Ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawifullahu bihima ibadahu wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nasi wala li hayati fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matahari dan bulan adalah di antara tanda dari banyak tanda kekuasaan Allah. Allah ingin takuti hamba-hambanya lewat gerhana tadi. Namun ingat, gerhana ini terjadi bukan karena kematian seseorang atau bukan karena kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu. Jika kalian melihatnya, itu melihat gerhana, fasallu, segeralah kerjakan salat. Wad'u, lalu berdoalah sampai keadaan kembali terang. Artinya sampai gerhana itu selesai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sekarang kita lihat faedah dari hadis tadi. Yang pertama, matahari dan bulan adalah tanda kuasa Allah. Adalah tanda kuasa Allah. Situ menunjukkan kalau matahari dan bulan itu tanda kuasa Allah. Matahari begitu besarnya, bulan juga makhluk Allah seperti itu. Menunjukkan kebesaran Allah pula. Karena kalau makhluknya besar seperti itu, maka Allah pun pastilah besar daripada itu. Menunjukkan keagungan Allah. Allah bisa mengatur matahari dan bulan, menunjukkan juga kemampuan Allah. Dan juga di situ menunjukkan rahmatnya, karena dengan adanya matahari dan bulan yang sebelumnya itu gelap kemudian beralih jadi terang, nah itu menunjukkan ya bagaimanakah rahmat Allah atau kuasa Allah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, gerhana itu terjadi bukan karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang, sebagaimana keyakinan orang jahiliyah. Sebagaimana keyakinan orang jahiliyah. Kenapa sampai Nabi SAW mengatakan ini bukan karena kematian seorang? Karena ketika terjadi gerhana, putra beliau yang bernama Ibrahim, dari hubungan beliau dengan budak wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim ini lahir. Dan Ibrahim itu meninggal dunia ketika kecil pas terjadinya gerhana. Nah orang-orang itu mencurigai kalau orang-orang itu menganggap, oh gerhana ini terjadi mungkin karena putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal. Siapa namanya tadi? Ibrahim. Ya, Ibrahim ini meninggal. Maka mereka katakan, wah ini gerhana terjadi ini mungkin gara-gara Ibrahim ini meninggal dunia. Maka Nabi ingatkan ketika itu, ketika melaksanakan sholat gerhana saat beliau itu berkhutbah, gerhana ini terjadi bukan karena kematian seseorang. Jadi bukan karena kematian Ibrahim tadi. Nah kemudian faedah berikutnya lagi,
Hikmah gerhana itu terjadi adalah untuk menakut-nakuti hamba. Hikmah gerhana itu terjadi adalah untuk menakut-nakuti hamba. Karena Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 59, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami itu tunjukkan atau mengutus ayat-ayat kami melainkan untuk menakut-nakuti. Kemudian yang keempat, faedah yang berikutnya lagi adalah kita diperintahkan bersegera melaksanakan sholat gerhana, berdoa. Sampai gerhana tersebut selesai. Berarti ada tuntunan sholat, ada tuntunan doa di sini. Doa ini bebas, bisa manfaatkan momen itu untuk berdoa. Kalau sholatnya tadi sudah ada aturannya. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, sholat gerhana terjadi ketika melihat gerhana. Karena Nabi SAW katakan dalam hadis, fa idza ra'aitum, jika kalian melihat gerhana. Nabi SAW tidak mengatakan fa idza alimtum, jika kalian mengetahui gerhana itu ada. Kalau mengetahui, oh di Jakarta terjadi gerhana, di Jogja enggak. Saya kan tahu gerhana ada di sana, saya lihat dari TV. Maka saya lakukan sholat gerhana tadi. Atau cuma sekadar perkiraan, oh ternyata gerhana tertutup awan kalau di Jogja. Saya kan sudah tahu ini gerhana, namun ketutup nih. Tidak disuruh sholat kalau masih ketutup. Namun ketika lihat baru nanti disuruh sholat. Fa idza ra'aitum. Tekstualnya kayak gitu, maknakan secara tekstual. Gak maknakan ke arah lain. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, sholat gerhana dilakukan setiap waktu, baik malam ataupun siang. Sampai pun waktu terlarang untuk sholat. Sampai pun untuk waktu terlarang untuk sholat. Misalnya habis subuh, oh ini terjadi gerhana. Gerhana matahari apa bulan habis subuh? Gerhana bulan. Tak kira gerhana matahari kalian bilang. Ya. Habis subuh kan, wah ini gerhana bulan ini masih terjadi, ini masih ada ini. Nah, walaupun kita sudah laksanakan sholat subuh, boleh laksanakan sholat gerhana ketika itu karena punya sebab. Gerhananya habis asar. Gerhana matahari apa bulan? Tak kira bilang bulan lagi. Gerhana matahari. Nah, terjadi gerhana matahari itu kapan? Setelah asar. Padahal setelah asar waktu terlarang untuk sholat. Namun karena punya sebab, boleh sholat gerhana. Ya, boleh sholat gerhana. Jadi kesimpulannya, sholat yang punya sebab boleh dikerjakan pada waktu terlarang. Sedangkan yang tidak punya sebab tidak boleh dikerjakan pada waktu terlarang sholat. Nah ini sudah pernah saya bahas waktu kemarin di Masjid Al-Aman. Ya, Sabtu Kliwon, Sabtu Legi itu. Waktu terlarang berlaku untuk sholat yang tidak punya sebab. Habis subuh. Daripada saya nganggur, saya keluar dari masjid, nggak ada kerjaan, sudahlah saya sholat sunnah 2 rakaat sampai matahari terbit.
Boleh nggak? Nggak boleh, karena tidak punya sebab. Waktu walaupun tadi niatanmu baik, saya kan niatannya baik, ini kan sholat, iya tahu itu sholat, namun kamu lakukan bukan pada waktu yang tepat, itu waktu terlarang untuk sholat. Karena tidak punya sebab. Kalau punya sebab boleh. Jadi boleh lakukan setiap waktu meskipun di waktu terlarang untuk sholat. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, tadi kan disebutkan Nabi SAW menyuruh sholat gerhana, lalu berikan penjelasan. Berarti kita ambil kesimpulan, kadang ada perkara-perkara yang belum jelas diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Ini ngapain sholat gerhana? Gitu kan pertanyaannya. Ngapain sholat gerhana? Nabi terangkan, ini kan matahari, bulan, tanda kuasa Allah. Ini bukan karena kematian seorang, bukan karena kelahiran seseorang. Nah ini beliau lagi jelaskan nih, biar orang tidak bertanya-tanya lagi, kenapa mesti sholat gerhana? Oh ini kamu lagi menghadapi ayat Allah dan Allah ingin takuti hamba-hambanya ketika itu. Maka diberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Nah itu hadis dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari. Sekarang hadis berikutnya lagi. Dari Aisyah. Sekarang kita lihat tata cara sholat jenazah, sholat gerhana. Tata cara sholat gerhana. An Aisyah, dari Aisyah. Bahwasanya ia berkata, khosafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana, yaitu gerhana matahari. Fa aqama fa shallah. Beliau berdiri melaksanakan sholat. Beliau berdiri kemudian melaksanakan sholat. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat bersama orang-orang. Fa atalal qiyam. Ketika itu beliau memperlama berdirinya. Summa raka'a, lalu beliau rukuk. Fa atalar ruku'a, lalu beliau memperlama rukuk. Summa qoma, lalu beliau berdiri lagi. Fa atalal qiyam, beliau berdiri untuk baca surat, beliau memperlama berdirinya. Wa huwa dunal qiyamil awal, itu berbeda dengan berdiri yang pertama, berarti lebih ringan. Summa raka'a fa atala ruku'a, lalu beliau rukuk lagi, kemudian memperlama rukuk. Wa huwa dunar ruku'il awal, dan ini berbeda dengan rukuk yang pertama. Summa sajadah, kemudian beliau sujud. Fa atala sujuda, lantas beliau memperlama sujudnya. Lalu dikatakan summa fa'ala fi rakaati tsaniyah, lalu beliau melakukan pada rakaat kedua misla ma fa'ala fil ula, seperti yang dilakukan pada rakaat pertama. Summan sarafa wa qad tajallati syamsu, kemudian beliau selesai dan ketika itu matahari kembali terang. Artinya apa berarti? Gerhana sudah selesai. Lalu dikatakan fa khotoban nas. Ya, lalu Nabi SAW itu berkhutbah di hadapan manusia. Fahamidallah wa asna alaih. Lantas beliau muji Allah, nyanjung Allah. Summa qal, lalu beliau bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah di antara tanda kuasa Allah. La yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Gerhana yang terjadi bukan karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika fatallaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu. Jika kalian melihat gerhana, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, lakukanlah salat dan bersedekahlah.
Kemudian sumakol, lalu dia katakan, Nabi SAW mengatakan, ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru minallah. Isi khutbah beliau lagi ini. Hai umat Muhammad, sungguhnya tidak ada kebencian yang melebihi kebencian Allah, yaitu ayyasniya abduhu au tazniya amatuhu. Yaitu Allah sangat benci ketika melihat ada umatnya yang laki-laki berzina, yang perempuan berzina. Ya ummat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Nabi berikan nasihat lagi dalam khutbah, wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, maka kalian akan lebih banyak, kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain dikatakan fastakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin. Beliau sempurnakan ketika itu 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Nah, sekarang kita lihat faedah dari hadis salat gerhana tadi tentang tata caranya. Yang pertama, salat gerhana dilakukan ketika ada sebabnya, yaitu ketika terjadi gerhana. Kemudian sholat gerhana, faedah kedua sholat gerhana dilakukan dengan 2 rakaat masing-masing rakaat ada 2 kali rukuk. Ada 2 kali rukuk setiap rakaat. Dan tadi lihat sifatnya tadi apa? Berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Berarti faedah berikutnya dalam sholat gerhana, sifat gerakannya itu lama. Berarti baca suratnya juga lama. Jadi suratnya dibaca lama sekali. Jadi nggak ada istilah untuk sholat gerhana setelah Al-Fatihah baca surat pendek, nggak ada. Kalau dalam sholat gerhana setelah Al-Fatihah baca surat panjang. Ya, makmum nggak bisa protes di sini. Ya, kalau nggak mau sholat juga nggak apa-apa, nggak ngaruh kok. Mau datang ke nggak datang ke nggak masalah. Namun seperti itu aturannya. Kalau sholat gerhana bacaannya itu panjang. Kemudian faedah berikutnya lagi, rakaat pertama lebih lama daripada yang berikutnya. Sama juga bacaan yang pertama lebih panjang daripada bacaan berikutnya. Jadi setelah Al-Fatihah dia baca apa dulu, terus yang berdiri kedua lagi. Ya, Al-Fatihah baca apa lagi? Yang ini lebih ringan daripada yang pertama. Yang pertama itu lebih lama. Kemudian faedah berikutnya lagi. Setelah sholat gerhana disyariatkan khutbah. Disyariatkan khutbah gerhana. Terus faedah yang berikutnya lagi. Walaupun gerhana sudah selesai, khutbah gerhana masih boleh dilaksanakan. Khutbah gerhana masih boleh dilaksanakan. Walaupun tadi apa? Gerhana sudah selesai. Namun kalau sholatnya nggak boleh. Sholatnya dilakukan ketika gerhana terjadi. Namun ketika sudah selesai sholat ini, dia lakukan khutbah, oh sudah gerhana sudah habis, tetap masih boleh khutbah.
Kemudian faedah berikutnya lagi, khutbah disunahkan didahului dengan pujian pada Allah. Didahului dengan pujian pada Allah. Kemudian amalan yang dilakukan ketika terjadi gerhana. Ini disebutkan dalam hadis tadi ya. Amalan yang diperintahkan ketika terjadi gerhana. 1. Salat. 2. Khutbah. 3. Berdoa. 4. Berzikir. Karena tadi disuruh wakab biru, bertakbirlah, berarti berzikir. Kemudian yang kelima, bersedekah. Yang kelima, bersedekah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, pemberi nasihat hendaklah menyampaikan nasihat sesuai dengan keadaan. Jadi kalau lagi gerhana, yo bahas tentang seputar gerhana. Jangan dia bahas tentang masalah haji, dia bahas tentang masalah jual beli. Oh, nggak ada kaitan. Dia bahas masalah tentang pertumbuhan ekonomi. Nggak nyambung, karena lagi gerhana, sesuaikan dengan momen. Oh, gerhana ini terjadi karena apa, hikmahnya itu apa, amalannya itu apa. Sama seperti khutbah Nabi SAW tadi. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, Nabi SAW memperingatkan zina dalam khutbahnya, zina dan maksiat dalam khutbahnya. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, Allah punya sifat cemburu pada orang yang bermaksiat. Artinya Allah tidak suka itu. Kemudian yang terakhir, kita di sini didorong untuk sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Didorong untuk sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan, apa hukumnya memakai air yang telah dibacakan Asmaul Husna atau ayat-ayat Al-Quran untuk pengobatan atau untuk penolak balak yang lain? Boleh dengan catatan, 1, tidak menganggap yang membaca ini punya pengaruh yang besar. Jadi jangan bergantung pada orang yang membaca. Kalau bergantung pada orang yang membaca, oh saya lebih yakin kalau yang baca ini Pak Kiai ini. Yang lainnya kalau baca nggak seampuh Pak Kiai. Berarti sudah bergantung atau tawakalnya penuh kepada Kiai tadi. Dia akan sulit masuk dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Terus yang kedua, di sini ada sebagian ulama memang ada yang masih membolehkan ruqyah dengan cara membacakan pada media. Di sini digunakan media air. Terus media air ini nanti yang diminum. Kalau menurut pendapat ini berarti boleh.
Namun saya tekankan pada yang pertama tadi. Jangan sampai bergantung pada orang yang membaca. Ketika hujan deras, bolehkah saya memilih sholat berjamaah di masjid yang menjamak sholat maghrib dan isya? Walaupun ada masjid yang dekat rumah, tapi tidak dijamak sholatnya. Menjamak sholat ketika hujan cuma keringanan. Kalau masjid kita tidak ada jamak untuk maghrib isya misalnya karena hujan tadi, ya sudah nggak apa-apa. Ya jadi wajib. Tolong dipahami keringanan ini bukan wajib. Artinya gini, kalau imam tidak memilih untuk menjamak, bisa jadi dia pertimbangan. Atau memang belum tahu, nggak masalah, nggak kena dosa. Dan saran saya beri masukan aja kepada imam. Oh ini ada anjuran bisa untuk menjamak sholat ketika hujan deras. Namun biasanya yang keliru di beberapa tempat asal menjamak saja tidak memperhatikan hujannya deras atau tidak. Kadang cuma hujan rintik-rintik biasa, orang tidak ada kesulitan, jamak sholat. Padahal asalnya sholat tetap dikerjakan pada masing-masing waktu. Ustadz, pada sholat gerhana ketika rukuk pertama lalu iktidal. Rukuk ya turun, Allahu Akbar. Lalu iktidal, Sami Allahu liman hamidah. Baca Rabbana walakal hamdu. Lalu baca surat. Tadi saya sudah sebut. Baca suratnya mulai dari Al-Fatihah lagi. Al-Fatihah terus baca surat lagi. Nanti rukuk ketiga nanti di rakaat kedua. Rukuk ketiga turun lagi Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Terus baca surat lagi. Mulai Al-Fatihah lagi. Kalau yang menyatakan cuma baca surat saja tidak tepat. Saya temukan praktek beberapa ulama semuanya itu prakteknya Al-Fatihah lagi. Jadi Al-Fatihahnya berarti baca 4 kali. Ya. Ada penjelasannya di buku Sahih Fikih Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Dan juga saya pernah lihat langsung praktek sholat gerhana dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Tetap baca Al-Fatihah lagi sampai Al-Fatihahnya 4 kali berarti. Itu yang lebih tepat. Ustadz, untuk wilayah Kabupaten Sleman, di manakah yang ada pondok pesantren yang sesuai sunnah? Maksud saya untuk kelulusan MTSN. Mana ya kalau Sleman ya? Coba cari-cari info di internet saja, nanti cari. Saya kurang kuasai wilayah-wilayah sini sih. Cuma kuasai Gunung Kidul aja. Nggak paham. Kalau di Bantul ada. Kalau di Sleman wallah. Bagi wanita sholat di kamar di rumahnya lebih afdol daripada sholat di masjid. Untuk wanita yang sedang melaksanakan umroh, di mana sebaiknya dia sholat fardu dan sunnah di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ataukah di hotel tempat dia menginap. Mau sholat di hotel boleh, mau pergi ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi juga boleh. Seandainya dia milih tetap di kamar hotel juga, pahalanya sama seperti dia pergi ke masjid. Karena wanita ketika milih di rumah, pahalanya itu lebih afdol daripada dia pergi ke masjid. Maka sama halnya seperti dia lagi umroh atau haji, saat itu dia berada dekat Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dia memilih sholat di tempat penginapannya. Untuk wanita sudah bisa menyamai sholat di Masjidil Haram atau sholat di Masjid Nabawi. Demikian diterangkan oleh para ulama. Saya datang ke masjid kondisi sudah azan, dan setelah azan saya melakukan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Setelah itu saya melakukan sholat qobliyah. Apakah ini boleh? Kondisi sholat subuh boleh. Selama masih ada waktu untuk itu tidak ada masalah. Yang biasanya masjid-masjid di tempat kita itu azan dan iqamahnya terlalu cepat. Sehingga kalau kita sholat tahiyatul masjid dulu, terus sholat qobliyah subuh, biasanya nggak kedapat itu 2 sholat tadi.
Maka saran saya bisa digabung niatnya, yaitu kerjakan 2 rakaat saja, masukkan di dalamnya niat tahiyatul masjid sekaligus sunat rawatib, yaitu qobliyah subuh tadi. Itu lebih bagus. Ustadz, apabila imam duduknya saat sholat seperti duduk tahiyat akhir terus, karena imam sudah sepuh, apakah boleh? Boleh. Ya, karena dia lakukan sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seorang kecuali apa yang ia mampu melakukannya. Di masjid kami rencananya pada waktu sholat isya dan taraweh, berarti Ramadan nanti ya, anak-anak akan dipisah dan dilaksanakan sholat tadi di salah satu rumah warga. Baiknya bagaimana Ustadz? Tetap ke masjid karena wajib atau ikut mendampingi anak-anak? Apakah kewajiban masjid gugur? Apakah tetap dapat pahala ke masjid? Minta saran ke masjid, anak-anak tetap ke masjid. Ngaturnya itu bukan kondisikan anak-anak sendiri, namun ngaturnya adalah anak-anak ini nanti di samping orang tuanya masing-masing. Ya, di samping orang tuanya masing-masing. Jadinya aman. Dia mau ribut nanti orang tuanya yang jewer sendiri. Dia mau nakal urusan orang tuanya sendiri gitu. Ya, itu lebih aman. Sehingga biasakan anak juga jadi ke masjid. Namun penjagaannya seperti itu. Wallahu a'lam. Saran saya seperti tadi. Masjid kampung saya kalau sholat zuhur dan asar tidak ada jamaah sama sekali. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Saya azan, iqomah dan sholat sendiri, atau saya pindah ke masjid yang ada jamaahnya? Bisa lakukan pilihan itu, namun nanti masjidmu nggak pernah makmur dan orang-orang nggak akan pernah tahu ada sholat zuhur atau sholat asar di situ. Maka saran saya tetap sholat di masjidmu yang biasa kamu sholat, azan di situ, iqomah di situ. Mudah-mudahan nanti ada yang sadar-sadar. Itu bukan sebenarnya nggak ada yang berangkat, ada, males aja. Masa semuanya sibuk kerja gitu? Nggak mungkin, pasti ada yang di rumah. Teman dekat dengan Ustadz, teman dekat dengan seorang ikhwan. Ikhwan tersebut jarang sholat di masjid atau sholat berjamaah. Kalau ke masjid terlambat. Bagaimana kalau dia berharap untuk jenjang serius? Mohon nasihatnya. Ikhwannya juga kadang tidak sholat. Ngapain dengan ikhwan kayak gini? Kenapa nggak ada yang lain saja? Ini jomblo-jomblo banyak di sini yang belum laku-laku ini. Tinggal milih saja. Kayak nggak ada yang lain pilihan gitu loh. Ini aja kasihan belum laku-laku sudah cari-cari bolak-balik 10 kali gagal gitu nggak dapat-dapat. Ini kasihan lah cari. Ya, ada yang mau kan? Ustadz, bagaimana ketika sedang sholat ternyata ada kotoran cicak di sajadah? Apakah harus pindah? Kalau mau pindah bisa. Kalau mau dengan cara misalnya dia tiup kotoran itu sehingga berpindah dari tempat sajadahnya tadi, atau dengan bergerak sedikit untuk mengusir najis tadi, memindahkan najis tadi, boleh. Ustadz, apakah boleh meminta diruqyah? Apa masih bisa masuk surga tanpa hisab? Boleh meminta ruqyah dengan catatan tawakal penuh kepada Allah. Ustadz, apakah menaikkan celana dengan cara ditarik hukumnya sama dengan menggulung celana? Dua-duanya kalau ditanyakan ini aman dari celana di bawah mata kaki, iya. Namun baiknya tidak dilipat kecuali dalam sholat, dikarenakan ada larangan. Hadis yang menyebutkan melipat lengan baju dan melipat celana. Ada larangan kayak begini. Namun tidak sampai larangan haram begitu kuat. Sehingga kalau memilih, dia memilih untuk celananya di atas mata kaki, dia gulung tadi celananya, tidak masalah. Ustadz, ketika hendak bangkit dari sujud, tangan yang benar mengepal atau melebar? Tangannya boleh begini, boleh begini, dua-duanya boleh. Di sekolah akhir-akhir ini ada amalan doa yang tidak ada tuntunannya. Bolehkah siswa berdiskusi atau mendakwai guru tentang hal ini? Ingat, guru itu sifatnya nggak mau kamu dikte gitu. Jadi cari cara lain lah. Mungkin itu ada dia hadir di kelas gitu, pura-pura taruh buku di meja gitu.
isinya macam-macam lah, terus nanti dia tertarik baca atau kasih hadiah ke dia gitu. Jangan langsung dakwai, langsung gitu. Ya, kayak apa saja datang langsung, Pak, ini saya ada nasihat penting untuk panjenengan. Wah, luar biasa itu. Ada caranya, materinya bukan kayak gitu. Ya, sesuaikan dengan orang masing-masing. Tidak semua orang itu dinasihati langsung. Apa hukumnya mendengar murotal jika kita sampai tertidur dan tetap terputar terus murotalnya? Asalnya mendengar Al-Quran itu sambil fokus, memutar murotal sambil fokus mendengarkan, bukan sekadar mendengar. Dan jangan jadikan kebiasaan saya mau tidur bisa tidur kalau putar murotal. Ya. Jangan jadikan kebiasaan kayak gitu, nggak baik. Karena Al-Quran itu ada yang baca, kita fokus dengar. Para jin saja yang ketika hadiri sholat Nabi SAW, ketika mereka waktu itu menghadiri sholat subuh, saat Nabi SAW itu ada dua cerita. Ada berada di Taif, ada karena para jin ketika itu sudah mencari tahu kenapa berita langit itu tidak bisa mereka tembus untuk mendengar berita langit tadi. Maka mereka dengar, akhirnya Nabi SAW baca Al-Quran. Ya, kisahnya disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Wa isarafna ilaika nafaru minal jinni yastami'unal Qur'an. Ketika sekelompok jin itu datang untuk mendengarkan Al-Qur'an. Di sini katakan untuk mendengarkan Al-Qur'an. Yastami'unal Qur'an. Falamma hadaru qalu ansitu. Ketika mereka hadir dengar Al-Qur'an tadi, mereka katakan pada teman-temannya, ansitu, diam nih. Dengar itu baik-baik. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Ketika Al-Qur'an sudah selesai mereka dengarkan dengan baik, akhirnya mereka kembali ke kaumnya lagi, yaitu ke kelompoknya jin, untuk memberikan peringatan. Maka jin di sini ajarkan pada kita Al-Qur'an itu didengarkan, bukan hanya sekedar diputar saja. Kalau kita lagi tidak fokus dengar karena ada yang bicara, matikan dulu. Kalau kita tidak fokus dengar karena ada aktivitas yang lain, ya matikan dulu. Kecuali kamu lagi fokus, misalnya ini saya lagi dengar hafalan nih, mau dengar orang putar ulang-ulang, lagi fokus saja dengar itu. Hati nggak bisa bercabang. Kalau memang difokuskan untuk dengar Al-Quran, Al-Quran saja, nggak dicampur-campur dengan yang lainnya, itu lebih bagus. Ustaz, sahkah sholat gerhana yang dilakukan apabila tidak melihat langsung gerhana tersebut terjadi? Hanya melalui informasi bahwa hari ini terjadi gerhana. Itulah yang tadi saya sebut. Tidak cukup sekedar informasi, lihat gerhana terjadi atau tidak. Kalau gerhana tidak muncul karena mendung, berarti tidak jadi sholat gerhana. Makanya itulah kelemahan ya perhitungan gerhana saat ini. Hasil perhitungan orang memperkirakan terjadinya gerhana itu belum tentu sholat gerhana itu ada. Karena kalau tujuannya cuma dengan seperti ini saja, ngapain Nabi SAW sudah katakan fa'iza ra'aitum, jika kalian melihat gerhana tadi. Nabi nggak perlu katakan kayak gini. Cukup Nabi katakan fa'iza alimtum, jika kalian itu sudah mengetahui. Namun Nabi katakan jika kalian melihat, berarti melihat langsung. Jogja lihat gerhana, di Gunung Kidul tidak lihat gerhana, berarti Jogja yang sholat, di Gunung Kidul tidak sholat gerhana. Sederhananya kayak begitu. Ya, itu mudah sekali dipahami. Ketika kita sholat berjamaah 2 orang dan posisi makmum sejajar dengan imam, kemudian datang makmum kedua dan memosisikan di belakang imam. Pertanyaannya, apabila makmum pertama itu tahu makmum kedua, apakah dia inisiatif mundur atau tetap sejajar dengan imam? Inisiatif mundur. Karena kalau baru 2 orang berarti sejajar. Kalau sudah lebih daripada 2, makmum yang satunya mundur, nanti sejajar dengan makmum yang lainnya di belakang imam.
Apakah membaca surat Al-Muluk setiap malam dapat terhindar dari siksa kubur? Iya, hadisnya sahih dan bisa diamalkan tiap malam, bisa diamalkan sebelum tidur. Khasiatnya adalah dapat mencegah dari siksa kubur. Hadisnya sahih. Demikian yang kita bahas. Insyaallah ketemu lagi pada pertemuan pekan depan dengan pembahasan Bulughul Maram kitab nikah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.